Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Syahdani Al-Fahri. Saya merupakan salah satu mahasiswa dari program studi Akidah dan Filsafat Islam Fakultas Usuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Nomor induk mahasiswa saya 11230331000074. Untuk mempersingkat waktu, tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas UTS yang diberikan oleh dosen saya, Bapak Muhammad Khairul Huda, dalam mata kuliahnya yang berjudul Studi Islam. Pada UTS kali ini, beliau memberikan 3 pertanyaan utama kepada mahasiswanya sebagai nilai untuk memenuhi UTS. Yang pertama, sebutkan argumen mengapa manusia membutuhkan agama. Yang kedua, sebutkan pengertian Islam secara etimologi dan terminologi dan tujuan Islam atau yang bisa disebut dengan maqasidul syariah. Yang ketiga, sebutkan karakteristik ajaran Islam dan titik temu antara agama Islam dengan agama-agama lain. Untuk mempersingkat waktu, langsung saya jawab dari persoalan yang pertama. Argumen mengapa manusia membutuhkan agama. Yang pertama, mengapa manusia membutuhkan agama? Karena beragama itu merupakan fitrah bagi manusia itu sendiri. Sejak lahir, manusia memiliki naluri atau insting beragama, insting yang mengakui adanya zat yang maha menciptakan lagi maha menguasai. Sebelum lahir ke alam dunia, manusia ini sejatinya telah berjanji kepada mengakui bahwa Allah itu sebenarnya merupakan Tuhannya. Hal ini tercantum dalam Al-Quran ayat surat Al-Anfal ayat 172. Dalam pandangan Islam, manusia itu diberi fitrah untuk beragama, untuk membawa potensi agama yang lurus, yang dalam hal ini dipahami oleh para ulama disebut dengan ilmu tauhid. Yang kedua, kenapa manusia membutuhkan agama? Karena manusia itu lemah dan banyak kekurangannya. Menurut Dr. Quraisy Shihab, manusia itu diciptakan dalam keadaan yang sempurna, melebihi makhluk-makhluk yang lain. Manusia dapat melakukan perbuatan dengan sesuka hatinya, dengan apa yang dikehendakinya, tanpa ada terikat apapun. Namun yang jadi permasalahan adalah manusia ini tidak mampu mengetahui sesuatu itu baik ataupun buruk hanya dengan menggunakan akalnya. Maka dari ini manusia ini bergantung kepada sesuatu yang lebih tinggi daripada diri dan akalnya, yaitu kepada Tuhannya. Tuhan yang menciptakannya, Tuhan yang maka dari itu Tuhan menurunkan wahyu sebagai petunjuk bagi manusia melalui Nabi Muhammad untuk memberikan pengetahuan kepada manusia apa yang boleh dan apa yang tidak boleh untuk dilakukan oleh seorang manusia. Yang ketiga, mengapa manusia membutuhkan agama? Karena agama itu sejatinya merupakan kebutuhan dasar bagi manusia. Jadi kebutuhan manusia itu terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama kebutuhan jasmani dan yang kedua kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani di sini dapat dipenuhi dengan hal-hal seperti makan, minum, tidur, berpasangan dan lain-lain ya. Yang kedua kebutuhan rohani. Nah, kebutuhan rohani di sini hanya dapat dipenuhi oleh ajaran-ajaran yang dibawa oleh agama itu sendiri. Dalam hal ini, agama menjadi kebutuhan dasar manusia untuk memenuhi kebutuhan spiritual manusia. Dengan ini agama dapat menjadi pegangan hidup bagi manusia baik di dunia maupun di akhirat. Agama juga dapat menjadi sistem nilai yang membuat norma-norma tertentu dan dapat memotivasi individu untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang positif. Orang yang rutin beribadah dengan sesuai ketentuan-ketentuannya, menurut keyakinannya merasa lebih tenang, damai, bahagia, dan penuh kasih sayang terhadap sesama orang-orang dan sesama makhluk. Pertanyaan kedua, pengertian Islam secara bahasa dan istilah, dan apa itu tujuan Islam atau yang bisa disebut dengan maqasidul syariah. Saya mulai dengan pengertian Islam ya. Pengertian Islam secara bahasa berasal dari kata aslama yang berarti patuh, tunduk, taat, berserah diri dan lain-lain. Namun secara istilah,
Islam artinya tunduk dan berserah diri seseorang terhadap perintah wahyu ilahi yang dibawa oleh Rasul dan para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintahnya dan menjauhkan segala larangannya. Itu merupakan pengertian secara istilah dari apa itu Islam ya. Selanjutnya, tujuan Islam atau maqasidul syariah. Tujuan Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menjauhkan dari kemudaratan. Maqasidul syariah ini terbagi menjadi dua kata. Yang pertama maqasid, yang kedua syariah. Maqasid itu merupakan bentuk jamak dari maksud yang artinya maksud atau tujuan. Yang kedua syariah yang berarti hukum-hukum Allah. Maqasidul syariah itu terbagi menjadi 5 bagian, yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Tujuan dari maqasidul syariah ini adalah untuk mengatur, menjaga, dan memajukan masyarakat serta untuk menjamin keadilan dan kesejahteraan bagi semua orang. Selanjutnya, untuk menjawab pertanyaan nomor ketiga, sebutkan karakteristik ajaran Islam dan titik temu antara agama Islam dengan agama-agama lain. Jadi karakteristik Islam ini terbagi menjadi 7 bagian ya. Yang pertama, ketuhanan. Maksudnya adalah bahwa ajaran Islam ini segala ajaran Islam itu bersumber dari yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, bukan dari manusia. Dan Nabi Muhammad adalah rasul atau utusan yang bertugas untuk menyampaikan ajaran dari Allah kepada manusia. Yang kedua, kemanusiaan atau insaniyah. Sangat sesuai dengan hal-hal yang mencakup sifat, hak, dan nilai-nilai yang terkait dengan manusia sebagai individu dan makhluk sosial, sehingga tidak ada satupun yang tidak sejalan dengan kebutuhan positif manusia. Yang ketiga, mencakup semua aspek. Ajaran Islam ini dikenal sangat menyeluruh, bahwa tidak ada persoalan yang tidak diperlukan manusia kecuali dihadirkan tuntunannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari hal-hal kecil sampai hal-hal yang besar, dari mulai kita memakai sendal, memakai baju, masuk rumah, keluar rumah, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, itu semua sudah diatur dalam syariat Islam. Sampai sedetail itu Allah mengatur manusia. Yang keempat adalah realistis. Maksudnya adalah bahwa ajaran Islam dapat diamalkan oleh semua kalangan manusia, apapun itu rasnya, dari manapun dia, dimanapun tempatnya, apapun keadaan ekonominya, itu bisa dilaksanakan oleh semua orang tanpa memandang bulu. Yang kelima, moderat. Tuntunan Islam bersifat tengah-tengah, baik tentang Tuhan, dunia, alam, dan manusia. Misal dalam konteks ibadah, Islam tidak membebaskan manusia dari tuntunan ibadah, tapi tidak juga memaksakan sehingga membahayakan jasmani orang itu sendiri. Seperti puasa, Nabi mengajarkan untuk sahur dan berbuka saat malam, tetapi tidak waktu lain beliau juga tidur. Yang keenam, jelas. Tuntunan Islam bersifat jelas dan logis. Tidak ada ajaran Islam yang bertentangan dengan akal sedikit pun. Yang ketujuh, tidak memberatkan. Allah tidak menghendaki adanya kesukaran ataupun kesulitan dan kesempitan bagi penganut-penganutnya untuk menjalankan ajaran-ajarannya. Itu merupakan karakteristik ajaran Islam. Selanjutnya, titik temu antara agama Islam dengan agama-agama yang lain. Yang pertama, saya akan membahas dari hubungan agama Islam dengan hubungan agama-agama samawi atau agama-agama Abrahamik, yaitu agama Islam, Yahudi, dan Kristen. Yang pertama, Kristen. Dalam Kristen, Yesus Kristus dianggap sebagai anak Tuhan dan juru selamat umat manusia yang penyalibannya dan kebangkitannya menjadi pusat dan ajaran dari agama Kristen. Sebaliknya, dalam agama Islam, Yesus itu tidak lain hanyalah seorang nabi yang dilahirkan dari seorang perawan yang bernama Maryam, yang mana memiliki banyak kemukjizatan dan diturunkan untuk orang-orang pada zaman itu ya sebagai nabi, hanya sebatas sebagai nabi atau utusan Allah, bukan sebagai anak Tuhan. Itu yang merupakan kesalahan dari Kristen ya. Selanjutnya, hubungan antara Islam dengan Yahudi. Hubungan antara Islam dan Yahudi sudah dimulai pada abad ke-7 Masehi dengan cikal bakal dan penyebaran Islam di Jazirah Arab.
Islam juga memasukkan sejarah Yahudi sebagai bagian dari dirinya sendiri. Umat muslim mengakui Bani Israel sebagai konsep religion penting dalam Islam itu sendiri. Seperti halnya Musa, nabi yang penting dalam agama Yahudi tentunya, juga dianggap sebagai nabi yang penting dalam agama Islam. Bahkan nama Musa sendiri itu disebut sangat sering sekali oleh Al-Quran. Bahkan kisah-kisahnya itu lebih banyak diceritakan daripada nabi-nabi lainnya. Sebegitu spesialnya Nabi Musa di dalam agama Islam, sampai segitu dimuliakannya oleh Al-Quran. Selanjutnya, selain hubungan antara Islam dan Yahudi dan Kristen, Islam telah menjalin hubungan dengan agama Buddha dan agama Hindu di India sejak abad ke-7 dan abad ke-8. Pada masa kekaisaran Mogul abad ke-16 sampai abad ke-19, melalui Sufisme, para sarjana muslim mulai secara terus-menerus menaruh perhatian mereka pada agama-agama timur, yakni di sini dalam konteks ini agama Hindu dan Buddha ya. Karena pendekatan Sufisme, Islam lebih terbuka terhadap pandangan dunia timur. Seperti dikatakan oleh Faizur Rahman, penyebaran Islam di India, di Asia Tengah, Anatolia dan Afrika dilakukan melalui persaudaraan Sufi, dan Sufisme di seluruh wilayah ini melakukan kompromi dengan lingkungan rohani yang sudah ada. Tanggapan kaum Sufi terhadap perjumpaan dengan agama-agama lain, khususnya agama-agama timur, tidak saja membantu penyebaran Islam secara besar-besaran ke dunia timur, tetapi juga memompa semangat baru ke dalam komunitas muslim dan ortodoks muslim. Itu merupakan jawaban dari pertanyaan terakhir. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi para yang menonton ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.